Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin aku Ramadan dengan NIM 114220004 dari PUS 11 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan QGIS di acara 7 ini. Oke, jadi langsung aja ya, tanpa basa-basi kita langsung buka aja aplikasi QGIS. Nanti tampilannya akan seperti ini ya kalau kita baru buka. Ini untuk versi QGIS yang saya pakai itu 3.8 ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan kita bisa klik plugins, klik manage dan install plugins. Nah, fungsinya untuk apa, Bang? Fungsinya itu untuk kita setting lah gitu plugin apa saja yang ingin kita pakai. Jadi untuk yang kita pakai itu ada coordinate capture, DB manager, FIS, dan lain sebagainya yang di checklist di sini. Kalau sudah kita langsung close saja. Selanjutnya kita bisa melakukan registrasi ya. Caranya kita bisa klik di raster ini di georeferencer namanya. Caranya ini harusnya petanya nggak ada ya. Kalau misalnya baru buka, karena ini saya sebelumnya baru buka. Nah, untuk caranya itu kita klik ini, namanya itu open raster. Kalau kita masukkan peta yang kita gunakan di acara satu dalam bentuk JPG, open, nah dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke registrasi ya. Caranya kita bisa ke eh, klik ini, add point. Nah, nanti kalau sudah, dia kursornya itu bakal jadi plus seperti ini. Nah, kita langsung registrasi aja. Caranya itu sama seperti acara satu kita kemarin. Kita pilih plus atau potongan koordinat lah di pojok kiri atas dan di pojok kanan bawah. Kita klik kiri, nah kita masukkan koordinat X dan Y sesuai di potongan koordinatnya itu. Sudah kita bisa klik OK. Nanti kalau sudah dia akan muncul di bawah sini ya, di GCP table. Nanti di sini juga akan ada titik di perpotongan koordinatnya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama di perpotongan koordinat UTM di yang paling pojok kanan bawah. Yaitu di sini, kita bisa klik kiri. Langkah selanjutnya sama, kita masukkan koordinat X dan Y di pojok kanan bawah sesuai yang ada di peta ini. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau diubah nih, atau misalnya angkanya salah, kita bisa klik di sini, klik 2 kali, nah kita bisa atur-atur angkanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tapi kalau misalnya nggak salah sih nggak usah ya, kita langsung aja ke sini, seperti bunga matahari, namanya transformasi setting, kita klik untuk transformasi type-nya linear, ini nearest neighbor, udah benar. Nah, ini untuk target SRS-nya kita pakai koordinat sesuai dengan yang peta yang kita gunakan. Untuk peta saya menggunakan zona UTM bagian 48S, kalau sudah kita oke. Untuk output rasternya kita masuk ke file yang kita inginkan. Untuk namanya atur-atur aja ya, mungkin kita bisa pesta 7 7 aja, save. Untuk yang lain biarin saja kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah kita bisa klik ini yang seperti tombol play ya, namanya start georeferencing. Georeference successful. Nanti harusnya udah ada di file yang kita tuju sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya di sini nggak otomatis muncul, teman-teman bisa klik di sini namanya open data source manager. Kita pokoknya cari aja deh yang file tip tadi yang udah kita buat gitu, langsung masukin aja. Nanti dia akan muncul di sini. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan namanya eh, istilahnya apa ya, per pengecekan lah, apakah koordinat yang di kursor kita ini udah benar dengan yang di sini, dengan yang di sini kita samain aja lah pokoknya 756. Nah, kalau sudah benar, langkah selanjutnya kita bisa menambahkan layer. Caranya itu bisa klik ini, create layer, new set file layer. Nah, untuk layer yang akan kita tambahkan di situ ada 4, ada batas administrasi, ada titik, ada sungai, dan ada jalan. Untuk yang pertama mungkin kita batas administrasi terlebih dahulu, kita namakan batas admin. Oke, save. Untuk file encodingnya kita pakai UTF-8, geometry type-nya untuk batas admin itu dia polygon. Nah, untuk koordinatnya kita atur sesuai dengan koordinat yang di petanya kita gunakan. Untuk name di sini kita isi keterangan. Untuk type-nya text data, mungkin kalau di teman-teman itu dia ada dalam kurung string, itu sama aja sebenarnya. Yang penting dia teks. Kalau sudah kita bisa klik ini, add to field list. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kalau sudah, kalau sudah kita bisa klik OK. Tapi ini typo ya. Kita ulang. Keterangan add to field list yang ini kita remove aja. Kalau sudah kita OK. Nah, kita lakukan hal yang sama ke 3 layer yang lain, yaitu jalan, sungai, dan titik. Caranya sama, cuman bedanya itu ada di sini geometry type. Kalau di sungai dan jalan dia geometry type-nya line. Cuman kalau di titik dia point. Itu aja sih, sisanya sama. Oke, selanjutnya kalau udah masukin 4 layer ini, kita bisa lanjut ke proses digitasi namanya. Persis sama kayak di acara satu ya. Kita memilih 3 daerah yang dimana mereka itu saling menempel lah istilahnya. Ya itulah pokoknya, sama kayak acara satu deh pokoknya. Ya, kita bisa klik di batas admin, kita bisa klik ini, toggle editing. Lalu kita bisa klik add polygon fitur. Nah, caranya kita bisa klik kiri di batas-batas daerah yang ingin kita digitasi. Untuk peta saya ingin di Kecamatan Soreang, Katapang, dan Pamengpeuk. Kita bisa zoom.
Kita bisa klik kiri, kiri, kiri. Nah, kita lakukan ke semuanya dah pokoknya. Nah, kalau sudah tadi kita bisa klik kanan ya. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk ID-nya kita bisa klik ketik 0 aja. Terangannya biarin 0. Kalau sudah kita oke aja. Nah, nanti akan seperti ini. Ini adalah bentuk digitasi wilayah dari yang ada 3 kecamatan yang saya pilih. Lalu selanjutnya kita bisa atur untuk warnanya dari si batas api ini. Kita double klik di situ. Kita yang simple fill. Untuk fill colornya no color atau transparent ya. Untuk stroke colornya kita pakai warna yang terang untuk merah. Untuk stroke widthnya kita naikkan aja, mungkin 0,4600. Kalau sudah kita apply, oke, nanti dia akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membagi em, daerah ini menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah sini, sini, dan sini. Caranya kita bisa ke edit. Oh ya, klik ini, edit. Kita bisa split features namanya. Nah, kita bisa langsung aja. Caranya kita klik dari luar, terus potong wilayah yang kita ingin. Klik kanan. Nah, kalau sudah dia akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mendigitasi jalan, sungai, dan titik ya. Caranya mungkin kita yang jalan dulu, kita bisa klik ini, Google Editing. Nah, nanti kita bisa klik ini, Add Line Feature. Nah, kita digitasi jalan yang ada di sini ya. Di sini tuh kan ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan lain sebagainya. Kita digitasi aja jalan-jalan yang ada di sana. Nah, kalau sudah kita bisa klik kanan. Untuk ID-nya kita 0. Untuk keterangan kita masukkan jenis jalan tadi ya. Untuk jenis jalan yang saya digitasi tadi itu namanya jalan lain. Jadi kita masukkan jalan lain. Kalau sudah oke. Lalu kalau misalkan ada lagi kita bisa digitasi jalan yang lain ya. Nah, kita bisa klik kanan. Untuk ID-nya 0. Untuk keterangannya kita masukkan jalan kolektor. Ini warnanya coklat. Jalan kolektor. Oke. Kalau sudah kita bisa klik ini. Save layer edit. Kalau sudah kita toggle editing matikan. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk sungai. Sungai kita bisa klik toggle editing, lalu kita bisa klik add line fitur. Nah, lalu kita digitasi sungai yang ada di daerah yang kita pilih ya. Untuk ID-nya kita 0 sama. Untuk keterangannya kita masukkan jenis sungai yang ada di peta ya. Sungai, sungai biasa, sungai. Oke. Kalau sudah kita bisa klik ini, save layer edit, lalu matikan toggle editing. Lalu kita lakukan hal yang sama yang terakhir untuk titik. Caranya kita klik toggle editing, lalu kita bisa klik add point fitur. Nah, kita bisa pilih daerah-daerah yang kita inginkan. Karena di sini kita bisa 0, peranannya yang pertama masjid, masjid, lalu di sini 0, namanya mungkin rumah sakit. Oke, lalu satu lagi di sini 0, kantor polisi. Oke, kita bisa save layer edit dan matikan toggle editingnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simbologi dan labeling. Kita bisa lakukan di batas administrasi dulu. Kita bisa klik kanan, open attribute table. Jadi akan muncul 3 daerah sesuai dengan yang kita bagi ya. Sini 1, 2, 3. Nah, kita bisa klik kanan di sini, klik klik di situ, di toggle editing. Nah, kita bisa masukkan keterangan dengan penggunaan lahan yang kita inginkan seperti pemukiman, lalu perkebunan, dan ladang. Nah, kalau sudah kita bisa klik ini, save edit, lalu kita matikan toggle editingnya. Save. Nah, kalau sudah kita bisa tutup aja. Kita bisa klik kanan, properties. Nah, kita bisa ke simbologi dulu. Kita klik yang simbol-simbol. Lalu untuk ini, oh yang fill. Lalu kita bisa klik ini, style manager. Lalu kita bisa import eh, simbol RBI ya yang udah disiapkan dalam bentuk XML. Kita bisa klik select all. Kalau sudah kita import, yes to all. Nah, dia akan muncul di sini nanti. Nah, kalau sudah kita langsung sesuaikan aja. Kita bisa klik dulu ini ya, kategoris. eh, untuk ininya keterangan, classify, nanti akan muncul penggunaan lahannya, kita bisa atur aja. Ini tadi apa ya tadi? Ladang, ladang, oke. Lalu ini pemukiman. Untuk pemukiman itu dia sosial, sosial budaya, oke. Lalu ada perkebunan, per, perkebunan, perkebunan, oke. Kalau sudah kita bisa klik apply. Kalau kita bisa ke label, single label, kita atur teksnya, fontnya menjadi Times New Roman, ukuran 12. Lalu untuk buffernya klik ini. Sudah kita klik apply. Oke.
nanti akan muncul nama-nama pengguna lahannya. Nah, kita lakukan hal yang sama ke jalan. Untuk jalan kita langsung properties, kita ke simbologi, kategoris, kolomnya keterangan, classify, nanti akan muncul dua jenis jalan yang sudah kita digitasi sebelumnya. Kita atur sesuai ininya ya, apa ketentuannya. Jalan apa ya ini tadi? Jalan kolektor, jalan kolektor. Oke, kita bisa kasihkan lagi ya dengan menyesuaikan si simbol jalan ini dengan SNI, spesifikasi 1/25.000. Untuk jalan kolektor itu dia pakai yang ini ya, sebelah sini pakai yang RGB, dia 255 102 255. Kita bisa atur di ini, bukan deh, di sini terus color. Nah, ini RGB ya, kita pakai 255 102 255. Oke, kalau sudah kita oke, apply. Nah, lakukan hal yang sama untuk jalan lain. Nah, jalan lain, oke, kita bisa sesuaikan juga dengan RBI. Untuk jalan lain itu dia 255 153 255 255 153 255. Kalau sudah kita klik OK. Oke. Nah, kalau sudah kita apply, oke, nah nanti dia akan muncul untuk jalan kolektor dan jalan lain. Nah, kita lakukan hal yang sama ke sungai, klik kanan, properties. Nah, kita bisa ke simbologi, kategoris, ininya keterangan, classify, nanti akan muncul sungai yang sudah kita digitasi sebelumnya. Kita langsung masukkan saja sungai. Oke, atur sesuai dengan SNI 00255 255. Kalau sudah kita klik OK, oke. Apply, oke. Jadi akan muncul sungai. Lalu kita untuk titik sama, klik kanan, properties, kita simbologi, kategoris, keterangan, classify, nanti akan muncul tiga titik yang kita digitasi tadi, kita bisa langsung ganti aja. Ini tadi apa? Oh, kantor polisi. Polisi. Oke. Lalu masjid. Masjid. Oke. Lalu rumah sakit. Atau hospital. Oke. Kalau sudah kita klik apply, lalu klik OK. Nanti dia akan muncul titik-titik seperti rumah sakit, masjid, dan kantor polisi. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan contouring ya. Caranya itu dengan klik ini, layer, lalu add vector layer. Nah, ini kita bisa menambahkan file kontur yang kita gunakan sebelumnya dalam bentuk SHP ya. Open, add. Nah, kalau sudah dia akan muncul kontur-kontur di daerah kita ini. Lalu kita bisa close saja. Lalu selanjutnya kita melakukan clip ya. Clip agar konturnya itu kita pakai di daerah yang kita pakai saja. Caranya kita bisa ke sini, vektor, lalu geoprocessing tools, lalu ke clip. Untuk input layernya kita pakai kontur yang kita pakai, lalu overlay-nya batas admin, lalu clip path-nya save to file. Kita masukkan ke file yang kita inginkan dengan nama sesuai yang kita mau. Clip kontur dengan save as type-nya itu gpkg files ya. Kalau sudah kita save, kalau sudah kita run, nah dia akan muncul seperti ini. Kita close. Nah, kalau sudah kita bisa unchecklist kontur Bandung ini, lalu peta ini, nanti akan seperti ini ya. Lalu langkah selanjutnya kita bisa klik kanan di kontur klipnya ini. Kita bisa open attribute table. Nah, di sini kan ada berbagai jenis kontur ya. Kita bisa klik add fill, itu yang klik ini, new fill. Untuk name-nya itu IK, untuk type-nya itu integer. Nah, kita pakai yang 32 bit yang ini, oke. Nah, kalau sudah kita bisa klik ini yang seperti tiga terbalik. Nah, kita akan masukkan rumus ini, field and values, kita masukkan elevation, lalu ke operator, kita pilih yang persen, lalu kita masukkan angka klip IK kita dikali 4. Nah, untuk IK saya kan ini 12,5 dikali 4 berarti dia 50. Nah, kalau sudah kita select feature, close, nah nanti dia akan terpilih faktor-faktor yang bukan kelipatan 50. Lalu kita bisa klik di sini IK, nah ini kita bisa isikan dengan 1. Kalau sudah kita bisa update selected, nanti dia akan berubah menjadi 1 yang bukan kelipatan 50 ya. Terus ternyata kita bisa klik mana ya? Mana sih? Oh, hilang. Nah, ini invert selection. Kita klik, nanti dia akan milih yang kebalikannya, itu yang kelipatan 50.
caranya kita sama ika, cuman ini kita ganti menjadi 0. Kalau sudah kita update selected, nanti dia akan berubah menjadi 0. Kalau sudah, kita bisa save dan matikan toggle editing. Kalau sudah, kita close saja. Nanti dia akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa klik kanan di sini, properties, ke simbologi. Kita pakai yang simbologi. Ini rule base, maksudnya label ya, salah. Kita bisa klik ini, yang plus ini add rule. Untuk description-nya kita ika. Untuk ininya kita pilih fill and values, kita pakai ika sama dengan kita masukkan angka yang ikanya itu kelipatan 50, yaitu 0. Kalau sudah, kita oke. Lalu kita geser ke bawah, label fieldnya name. Untuk teks kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, size nya 12. Kalau sudah, kita ke placement, nanti kita pakai curve one line. Oke. Terus sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa ke apply dulu ya. Nah, terus sudah, kita bisa ke simbologi, warnanya kita sesuaikan menjadi warna oranye. Apply simple line, kita untuk yang ini kita tebelin 0,66. Apply. Oke. Properti simbologi. Oke, kanan properties. Lalu kita bisa begini, kategorize, kolomnya ika, classify, itu akan muncul kontur-konturnya ya. Untuk yang kelipatan 100, kita ganti colornya di warna oranye. Stroke kita tebelin ya. Oke, yang ini juga sama, warnanya oranye, tapi ini dia nggak terlalu tebal. Oke, apply. Nah, kalau sudah, dia akan jadi seperti ini. Nah, jadi dia akan, simbolnya udah ada, konturnya udah ada, nama penggunaan udah ada, semuanya udah ada. Kalau udah, kita bisa langsung save aja. Project, save as, kita simpan ke tempat yang kita inginkan. Save. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena saya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.